harapannya sih sudah paham dan sudah bisa memberikan informasi yang benar kepada kelas-kelas yang lainnya. Yang kedua, setelah kita berbicara mengenai mekanisme reaksi, kita mulaikan lagi menghitung rendamen. Bagaimana cara menghitung rendamen? Ya, menghitung rendamen untuk kalau misalnya kita ngomongin di dalam sintesis, yang kalian pahami itu kan kalau misalnya di dalam bahan alam ya, rendamen itu apa yang kalian pahami selama ini? Coba kalau misalnya isolasi atau bahan alam yang sudah kalian dapatkan. Fatur Rahman, gimana caranya menghitung rendamen, Fatur Rahman? Yang sudah diketahui selama ini. Fatur Rahman ada? Fatur Rahman Asnur, apakah ada, Mas? Iya, Ibu, saya Ibu. Ada, oke. Gimana ya cara menghitung rendamen itu ya, Fatur Rahman, yang sudah selama ini kamu tahu? Tidak terkhusus untuk sintesis, yang lain-lain yang kamu tahu. Bahan alam sudah kan ya? Untuk bahan alam sudah, Bu. Ini saya dari asisten A1, Ibu. Oh, kamu jadi asisten ini, Fatur Rahman ini? Iya, Ibu, Oke, benar. iya lebih bagus kalau asistennya. Jadi bisa ngajarin. Gimana sih Fatur Rahman? Rendamen itu ngitungnya gimana ya? Ini untuk perhitungan di bahan alam, Ibu ya? Ya, bebas. Rendamen adalah apa? Rendemnya itu hasil di mana kan itu, kan nanti kan misalnya Ibu ada ekstrak. Nanti itu rendamen itu hasil dari perbandingan dari berat keringnya, berat atau ekstrak kentalnya yang dihasilkan dari bahan baku itu, Bu. Berat ekstrak, terus diapain berat ekstraknya nih? Kalau misal perhitungannya itu dia itu Bu, berat ekstrak dibagi berat simplicia atau yang segarnya itu nanti dikali 100% Ibu. Nanti hasilnya yang paling baik itu di atas 10%. Oke, ini kan yang biasanya kalian pahami kan ya? Iya Ibu, benar. Berarti kan kalau untuk menghitung rendamen itu adalah perbandingan antara berat per berat. Di mana beratnya adalah berat ekstrak dibagi dengan berat simplicia. Kalau di dalam sintesis, rendamen itu adalah berat faktual. Faktual itu adalah yang kalian dapatkan aslinya berapa dibagi dengan berat teoritis kali 100%. Berat faktual itu gimana cara dapatnya? Berat faktual itu namanya faktual atau aslinya, kenyataannya, ya kan? Itu adalah berat percobaan, berat produknya, berat produk yang kalian dapatkan selama percobaan. Ditimbang nggak yang kalian dapatkan berat faktualnya? Iya, Bu. Ditimbang nggak? Timbang nggak ini?
yang kita dapatkan ditimbang. Ditimbangkan ya, itu adalah berat teoritisnya. Nah, kalau misalnya berat teoritis, berat yang secara teorinya produk itu terbentuk, yang secara teorinya berapa? Caranya gimana? Kalian mau mereaksikan apa sih? Kemarin itu tuh percobaan 1 tuh mau ngereaksiin apa sih itu? Yang kalian reaksikan itu apa? Eleusin. Eleusin direaksikan dengan NaNO2 dengan dalam suasana asam. ya apa dong? Yang direaksikan apanya yang dalam suasana asam? Di penonton kalian sambil dibuka. Jadinya saya nggak ngomong sendiri nih. Oh. Eleusin ditambah apa? Tambah jadinya apa? Jadinya AH kan? Oh, ini bukan NO2 ya, masih ya? Ini apa nih? NH2. Ditambah H2SO4 kali. Bukan sayang, H2SO4-nya itu cuma sebagai katalis. Memberi suasana asam untuk bisa ngebentuk NO-nya dalam bentuk ion positifnya. Itu nanti akan kelihatan sebenarnya di mekanisme reaksinya. Coba ditambah apa lagi? Fungsi awalnya ditambah Izin menjawab, Bu. Natrium nitrit, Bu. natrium Nitrit. Iya, reaksinya itu ditambah dengan natrium nitrit. Bahan dasarnya itu sayang. Kalau H2SO4-nya itu untuk nanti menghasilkan ion NO+-nya. Nanti saya suruh kelas B1, coba nanti menjelaskan ya. Salah satunya kalian menjelaskan ke teman-temannya nanti setelah ini. Bentar, saya cari. Adalah Na, apa ini? NO2. Nah, sampai sini paham dulu nih. Berat teoritis itu harus kalian cari dulu. Nah, untuk tahunya nih ya, kita mau menyamakan dulu penyebut koefisien. Ini bisa nggak kalian hitung ini C berapa, H berapa, O berapa? Kalau nggak ada ujungnya ini sama dengan CH3 ya sayang ya. Ini CH3 yang saya kasih titik-titik ini. Ini CH3, CH3. Yang ini apa nih ya? Yang di tengah sini apa? CH, CH2, CH, C. Jadi setiap sudutnya itu adalah C ya. Cuman nggak tahu apakah dia CH3, CH2, atau CH dihitung dari tangannya udah bisa ya itu ya. Masih ada yang bingung nggak? C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. H13, NO2. Tambah Na, NO2. Jadinya adalah apa ini? C6,
H12O3 sebenarnya ini ditambah 6, tulis di sini. Cuman coba saya kecilkan aja berarti biar cukup lah tulisannya ya, bentar. C6 H13 NO2 tambah NaNO2 menghasilkan C6 H12O3 tambah NaNO2 3 kali. Samaannya itu seperti ini. Disamakan koefisiennya. Oh, ini salah ya. NaNO2 2 kali. Enggak, ini harusnya 3. Oke, 3. 3 kali nih, benar 3. Nah, sekarang bisa nggak untuk menyamakan koefisiennya, Mbak? Pernah diajarin nggak untuk menyamakan koefisiennya? Cica pernah diajarin nggak di kimia dasar untuk menyamakan koefisien reaksi? Pernah atau belum pernah sama sekali? Pernah dong ya. Pernah, masih ingat nggak Cica? Gimana ya caranya menyamakan persamaan reaksinya? Kalau nggak salah ya Bu, mungkin yang C6 itu digabungin gitu Bu. Digabungin gimana sayang? Maksudnya C6 H13NO2 terus ditambah C6 H12O3 sama. Enggak sayang, kan harus maksudnya disamakan koefisiennya itu adalah koefisien di, saya nggak tahu di layar kalian itu kanan atau kiri karena kan kalau misalnya secara layar ini kita kanan dan kirinya beda nih. Anggap aja nih bahasanya reagen dan produknya gitu ya. Koefisien di reagen itu sama dengan koefisien di produk. Kanan dan kiri itu sama koefisiennya. Nah, kita lihat di sini. C-nya sama-sama 6 antara kanan sama kiri. H-nya sama nggak di sini? Ini 13, ini 12. Nggak sama kan? Ini N-nya berapa nih? 1, 2. Ini dia 3. Nggak sama. O-nya berapa? O-nya di sini 2. Ini tambah 2, 4. Ini 3 tambah 6, 9. Nggak sama antara kanan dengan kirinya. Sehingga harus disamakan dulu. Gimana caranya? Kayaknya ini benar 13 nggak sih? Ntar. 3, 6. Saya 13. Gimana sayang? Izin menjawab Bu. Iya sayang. Bu, ini penyetaraannya itu biasanya ditambahkan OH atau O ya Bu? Oke, itu nanti ya, boleh. Bagus, ada yang masih ingat yang kayak gitu. Sekarang kita mulaikan dulu yang ini ya, yang krusial nih. N-nya di sini ada berapa sayang di sini? Dianya 3 ya.
Coba ada yang masih ingat gimana caranya menyederhanakan? Menyetarakan. Enggak deh sayang. Bener kok ini 2 saya beneran. NO2 2 kali. Oke. N-nya sudah 2, benar. Na-nya 1, H-nya 12. 6, O-nya 2, 4, 3. Tambah dengan nanti ditambahkan dengan H2O ya sayang. Siapa tadi yang memberikan ide seperti itu tadi? Saya, Bu. Siapa namanya? Meisha, Bu. Meisha, betul sekali ya. Jadi kan kamu lihat nih di sininya, Na-nya sudah sama-sama 1 kan ya. NO2-nya di sini ada 2, di sini 1, 2. Setara, C-nya setara. N-nya tadi sudah setara, yang nggak setara itu adalah jumlah H-nya kan ya? Iya, Bu. H sama O. H dan O-nya nggak setara. Berarti di sisi mana yang ditambah dengan H2O? Di sisi A atau di sisi B? Di sisi sisi B sayang, karena kan ini kan A-nya itu tuh H-nya udah 13. Di sisi B-nya hanya 12 sayang. Yang kurang itu adalah di sisi B. Berarti sisi B-nya nanti tambah H2O nanti. Gitu ya. Nah, kalau sudah tahu nih persamaannya seperti ini, kalaupun nggak persamaan ya, nih kita hilangkan garisnya dulu biar gampang tulisnya karena ternyata space-nya kurang. Oke. Nah, kalau sudah ada persamaan reaksinya dan ternyata koefisiennya di sini sama-sama 1, saya tuliskan di sini. 1, 1, 1, 1. Ya, karena kan tadi semua jumlahnya sama kecuali H dan O kan, tinggal ditambahkan H2O dan itu tidak mengubah koefisien C maupun Na-nya kan ya. Jadi kita langsung kepada mula-mula reaksi setimbang. Nah, mol mula-mula dari L-leusin yang digunakan berapa mol? Mula-mulanya di penuntun. 7,633 mol, Bu. 7,633. Kalau natrium nitritnya berapa sayang? Ini mol. M mol, Bu. M mol itu apa ya artinya? Milimol. Ya. Kalau yang NaNO2-nya berapa? 45,798. Berapa? 5? 45,798. 45,798. Gini? Benar, Bu. Milimol juga? Iya, Bu. Nah, sekarang kalau gini, masih ingat konsep reaksi pembatas, Mbak, Mas? Masih ingat nggak konsep reaksi pembatas? Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi, sehingga dia membatasi jalannya suatu reaksi. Jadi setelah dia habis itu udah berhenti. Nah, mana yang habis? Yang habis itu adalah yang molnya itu kecil. Tapi nih, reaksi pembatas itu kalau misalnya saya tulis di sini.
reaksi pembatas itu mol dibagi koefisien. Tapi yang paling kecil. Kebetulannya reaksi ini sama-sama koefisiennya adalah 1. Jadi semua dibagi 1. Andai kata ini, misalnya ini koefisien di NaNO2-nya misalnya 9. Misal nih ya, 45,798 dibagi 9. Hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan 7,633 dibagi 1. Berarti reaksi pembatasnya adalah NaNO2. Tapi karena ini reaksi pembatasnya koefisiennya sama dengan 1 sama-sama. Sehingga kalau misalnya kita bagikan nih, eleusin molnya dibagi 1 dengan molnya natrium nitrit dibagi 1, mana yang lebih kecil? Molnya siapa yang lebih kecil? Mana yang menjadi reaksi pembatas? Ayudia, mana yang menjadi reaksi pembatas dalam reaksi ini? Eleusin ditambah natrium nitrit. Ya, Bu, izin menjawab eleusinnya, Bu. Iya, eleusinnya ya, yang menjadi reaksi pembatas, berarti ini 7,633, ini juga 7,633, ini juga 7,633. Kenapa semua 7,633? Karena koefisiennya semua sama dengan 1. Andai kata koefisiennya tidak 1, ya berarti nanti dikalikan sesuai dengan koefisiennya. Ini berarti setimbangnya habis bereaksi. Ini nanti tinggal kamu kurangkan berapa. Ini produknya terbentuk 7,633. Ya, produknya yang ini nih maksudnya AH ya ini. Nah, sudah tahu nih bahwa si AH yang terbentuk itu adalah sebanyak 7,633 mol. Oh, bukan milimol ya tadi ya, 7,633 milimol produk AH yang terbentuk. Jadi AH yang terbentuk secara teoritis ya. Teoritis itu tadi berapa? 7,633 milimol. Kalau kita mau hitung rendamen gimana tadi caranya? Berat atau massa dari faktual dibagi berat atau massa teoritis kali 100%. Ini kan tadi dari hasil penimbangan. Yang semulanya pasti kamu udah timbang. Ini kan yang teoritis nih. Tapi ini kan ini kan baru mol ya sayang ya. Yang diminta berat. Yang diketahui itu mol. Bisa nggak untuk diubah menjadi berat? Bisa ya. Gram dibagi dengan mr. Sehingga nanti beratnya gimana? Gram sama dengan mol kali mr-nya. Bisa kan? Kalau ini milimol, ubah dulu berapa mol. Nanti kalikan mr-nya. Mr siapa? Mr-nya si AH. Bisa kan ya untuk menghitung mr ya? Mr AH itu sama aja dengan ARC kali ARO dan seterusnya. Sudah pernah dapatkan ya?
Vista Brigita sudah pernah dapat nggak cara menghitung MR dan mol ini? Vista ada, Vista Brigita ada? Iya, Ibu. Apakah Sudah pernah dapat, sayang? Gimana caranya menghitung mol dan MR? sudah pernah Bu dapat sebelumnya? Sudah atau belum, sayang? Sudah pernah Ibu. Sudah pernah Oh. Bu. Ada suaranya, Mbak? Iya Ibu. Ya? Suara saya terdengar Kak Bu? Sudah atau belum? Saya nggak Sudah kedengar. pernah. Yang lain sudah atau belum, Mbak? Sudah ya? Saya nggak perlu ngulang lagi ya di daerah itunya ya. Tinggal kamu kalikan misalnya C-nya tadi 6, berarti 6 kali ARC ditambah 12 kali ARH, tambah 3 kali ARO, dan seterusnya. Untuk tahu sih berapa MR dari AH. Sudah tahu MR-nya AH? Sudah tahu MR-nya AH, molnya AH juga sudah diketahui, berarti bisa mencari gramnya AH secara teoritisnya berapa. Ya, kalau sudah tahu beratnya AH secara teoritisnya berapa, bisa nanti tinggal dihitung rendamennya. Sampai sini paham? Sampai sini paham gimana cara menghitung rendamen? Berat yang produknya kalian dapatkan dibagi dengan berat yang secara teoritisnya berapa kali 100%. Kalau berat teoritis tadi didapatkan dari mol secara perhitungan tadi, mula-mula reaksi setimbang dibagi dengan dikali dengan MR-nya. Bisa ya? Ini berlaku untuk semua produk sintesis. Jadi nanti kalau kalian percobaan 1, 2, 3, sampai dengan 6, cara menghitung rendamennya sama. Dihitung dulu mol teoritisnya berapa, cari berat teoritisnya berapa, baru nanti kamu bandingkan dengan berat produk yang secara aslinya kamu dapat pada saat percobaan. Bisa? Masih ada yang dibingungkan untuk hitung rendamen? Masih ada yang dibingungkan, Mbak? Asistennya juga kalau misalnya nggak paham, boleh tanya ya. Karena kan nanti kalian yang mau ngebimbing adik-adiknya nih, kalau misalnya nggak paham, silahkan tanya. Karena kita semua sama-sama belajar di sini ya. Saya juga tahu bahwa kalian kan untuk yang tahun lalu kan juga belum terlalu dapat karena angkatannya corona kan ya. Jadi di sini semuanya kita sama-sama belajar. Nah, kalau misalnya ini sudah paham cara menghitung rendamen itu bagaimana, kalau nggak ada yang nanya berarti saya anggap ini sudah paham ya. Jadi kita mulaikan langsung lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu adalah bagaimana tahu produk sudah terbentuk atau belum.
Gimana sih kita tahu pada saat kita mensintesis itu produknya sudah terjadi, sudah terbentuk atau belum? Pada saat sudah selesai praktikum tentunya, atau sudah selesai percobaannya. Kalau belum selesai percobaannya, jelas produk nggak akan kebentuk ya, karena kan prosedurnya belum selesai. Tapi kalau misalnya nih, saya sudah selesai Bu melakukan semua tahapan, sudah jadi nggak produknya? Ini produk saya ini udah terbentuk nggak? Karena kan tadi mau hitung rendamen kan ya. Kalau mau hitung rendamen, yang kalian timbang itu kan berat produk yang terbentuk. Ya kan? Jadi harus tahu nih, produk yang kalian bikin itu sudah jadi atau belum. Caranya gimana? Ada berbagai macam cara. Yang pertama, kita mulaikan dari cara yang sederhana, yaitu adalah dengan profil KLT. Itu yang pertama caranya, yang paling sederhana. Profil KLT itu bagaimana? Membandingkan noda ya namanya di kalian ya. Noda produk dengan bahan awal dan standar kalau ada. Standar itu apa sih? Standar itu adalah bahan jadinya si yang mau kita bentuk. Misal kalau dalam percobaan 1 ini yang kita mau bentuk itu adalah AH. Berarti kita cari AH murninya untuk juga ikut ditotolkan di plat KLT. Jadi kalau misalnya nih kalian punya plat KLT, biasanya dibagi gini kan ya di atas ya untuk batas eluennya kan ya. Nah, yang harus ditotolkan itu apa aja? Bukan semua produk dari semua kelompok loh ya. Bukan gitu maknanya. Tapi misal nih saya memberikan noda di sini, noda biru, misal noda biru lagi untuk kelompok yang lainnya gitu misal. Oh, regennya 2 ya. Regennya kalian 2 ya. Sorry. Regennya kalian 2, berarti coba eleusin, natrium nitrat, ini misalnya hasil produk percoba kelompok 1, kelompok 2, ini misalnya standar kalau ada. Kelihatan nggak di layar kalian ya warnanya ya? Terlihat ya. Kalau ada yang nggak terlihat atau misalnya suara saya terputus-putus atau bahkan kalau misalnya kalian ada yang tidak dipahami, tanyakan aja ya. Potong aja saya, nggak usah tunggu sampai selesai. Oke? Nah, ini misalnya yang merah ini adalah bahan dasar. Yang merah ini adalah bahan dasar. Bahan awal. Bahan dasar atau bahan awal yang digunakan apa di sini? Berarti misalnya kalau di percobaan eleusin dan AH misal nih ya kan. Kalau di produk percobaan lain yaitu lain lagi kan. Anggap aja tapi semuanya konsepnya sama. Bahan dasar atau awalnya yang ditotol juga. Ini misalnya adalah produknya. Kenapa 2 misalnya produk dari kelompok 1, kelompok 2, kalau ada kelompok 3 lagi, kalau ada kelompok 6 ya ditotol sekalian, boleh. Ya, ini misalnya yang hijau itu adalah standar. Ya, standar produk jadinya, standar produk jadi. Kalau di sini misalnya berarti AH murninya. Kan? Nah, nanti ini kan ketika dielusi akan menghasilkan tinggi noda yang berbeda-beda kan ya. Karena kan produk senyawanya kan beda. Kalau senyawanya beda, pasti akan menimbulkan tinggi noda yang beda juga. Paham nggak sampai sini? Jadi misal nih,
ketika pernah KLT kan ya? Ini kan nanti dicelupkan di eluen kan? Terus nanti dia akan mengelusi sampai dengan atas, sampai batas garis atas. Biasanya gitu kan ya? Baru diangkat, nanti timbul noda atau enggak. Hitung nanti nodanya di sebelah mana. Pernah semua ya? Jadi ketika saya ngomong nih paham ya? Oke. Misal nih, di bahan dasarnya tingginya tuh segini nanti. Ini segini. Ini permisalan aja ya. Produknya ketika dielusi segini munculnya karena produknya sama gini. Ini misalnya segini nih. Permisalannya nih ketika dielusi hasilnya seperti ini, misal. Nah, dari yang perbedaan tinggi noda yang dihasilkan antara bahan dasar dan produk, ini kan berarti kan tinggi, kalau kuning kelihatan nggak sih? Tinggi noda antara bahan dasar sama produk yang dihasilkan itu kan beda nih. Dengan asumsi bahwa jika berbeda tinggi noda, itu berarti senyawanya udah beda. Kalau senyawanya beda, berarti itu bahan dasarnya itu udah nggak ada lagi. Sudah berubah menjadi produk lain. Yang di sini adalah diharapkan terbentuknya si AH. Paham sampai sini, Anggi, paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, apalagi kalau misalnya kalian bisa dapatkan si standar atau produk jadinya. Ternyata nih, tinggi nodanya antara si produk 1, produk 2 ini sama, persis dengan si standarnya. RF-nya sama. Kalau RF-nya sama di sini, berarti kemungkinan produknya atau senyawanya itu adalah benar-benar si AH yang terbentuk. Sama yang terbentuk. Bisa ya? Kalian kemarin KLT-nya gimana? Kayak gini nggak? Izin menjawab, Bu. Kemarin kami yang notolnya cuma 2, Bu. Jadi si asam leusin ditambahin sama metanol, terus yang satunya baru yang produk yang larutan yang kita buat yang udah direaksikan sama NaNO2 ditambah H2SO4 dan sebagainya, Bu. Produk akhir ya. Ya nggak apa-apa, berarti kan salah satu bahan dasarnya aja kan ya. Bahan dasar eleusinnya sama si produknya yang jelas bisa kalian bandingkan antara bahan dasar dan produknya. Mau semua bahan dasar ditotol atau salah satu produk bahan dasar yang paling penting berpengaruh aja tadi eleusin juga nggak apa-apa. Intinya kita mau lihat bahwa si eleusin itu sudah berubah menjadi si AH, tidak lagi menjadi eleusin. Karena kan awalnya kalian itu mau mereaksikan ini karena mengubah eleusin menjadi AH kan, mengubah gugus NH2 pada eleusin menjadi gugus OH pada si AH. Ini katanya single ya, 1 ya, nggak 2. Nah. Paham kan ya? Jadi makanya kenapa ditotolkannya harus dibandingkan nih antara keduanya. Leusin dibandingkan dengan AH untuk lihat nodanya tingginya sama atau enggak. Ya. Dibandingkan. Nah kalau misalnya hasil yang kalian dapatin itu sama atau beda antara produk sama bahan dasarnya sayang? Hasilnya beda, Bu. Kalau yang bahan dasarnya itu setelah dipanaskan dia berubah jadi warna ungu, ada ungu-ungunya. Sedangkan dari produk yang kita buat itu nggak ada warna ungunya, Bu. Apa sih itu warna ungunya tuh? Maknanya apa ya dianya ya? Itu sebagai hasil positifnya, Bu. Jadi setelah kita totolkan ke plat KLT-nya itu kan kita semprotkan ke ninhidrin dulu.
Ninhidrin ini kayak reagen untuk mengidentifikasi adanya asam amino, Bu. Jadi kalau misalnya dia ada asam aminonya, ada gugus NH2-nya, dia akan terbentuk jadi warna ungu, tapi kalau nggak ada asam aminonya, nggak ada warna ungunya. Nah, yang produk kita kemarin itu kan nggak ada warna ungunya, jadi mungkin kira-kira bisa kita simpulkan bahwa hasil produk kami itu si NH-nya sudah terganti jadi gugus OH dan asam hidroksinya sudah terbentuk. Oke, bagus ya. Jadi, yang pertama kalian harus lihat atau informasi dari KLT itu yang pertama adalah, ntar ya. Yang pertama, ntar hitam aja deh. Yang pertama itu adalah tinggi RF-nya atau nilai RF-nya. RF-nya ini berbeda atau sama. Kalau berbeda, berarti bisa disimpulkan kemungkinan akan menghasilkan senyawa yang berbeda. Kalau sama, dimungkinkan senyawanya masih sama. Biarpun kalian udah reaksikan, tambahkan sesuatu, panaskan, dan bla 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 bla, masih jadi eleusin. Belum berubah menjadi AH. Kalau misalnya RF-nya sama. Tapi kalau misalnya RF-nya beda, bisa jadi itu terbentuk produknya. Yang pertama ya. Yang kedua tadi dari perubahan warna noda. Kan kalian semprot dengan ninhidrin ya. Ninhidrin ini itu untuk menguji adanya asam amino. Asam amino bebasnya tepatnya ya. Eleusin itu tuh kan termasuk salah satu asam amino. Kalau misalnya ketika disemprotkan noda si eleusin pasti berwarna ungu. Kalau AH itu tuh nggak ada lagi kan asam aminonya. Karena kan gugus aminanya udah hilang. Tergantikan dengan gugus OH. Berarti harusnya nggak ada lagi warna ungunya. Jadi kalau misalnya kalian dapatkan satu ungu, satu tidak ungu, kemungkinan sudah benar produknya. Ya. Tapi kalau misalnya disemprot dua-duanya itu ternyata masih ungu, ya berarti belum terbentuk AH-nya, masih terbentuk leusin. Sampai sini paham ya? Yang harus kalian jelaskan selama pembahasan itu seperti itu. Jadi ada beberapa poin ini yang dibahas. Mengapa ditambahkan A, B, C tahapan-tahapannya ya? Mekanisme reaksinya gimana? Rendamennya gimana? Kemudian ini bagaimana caranya tahu bahwa produknya terbentuk atau enggak, itu dibahas dari tinggi RF-nya sama atau beda dan perubahan warna pada noda. Tadi kan yang pertama dari profil KLT itu adalah percobaan yang sederhana kan ya. Kita tahu kalau misalnya RF-nya beda atau sama. Kalau beda bisa jadi terbentuk. Nah, gimana caranya memastikan lebih jauh bagaimana ia terbentuk atau tidak? Itu dengan adanya analisis secara instrumen. Ya, silakan yang mau ke toilet ya. Instrumen. Untuk memastikan apakah benar-benar produknya sudah terbentuk. Kalau misalnya mau dituliskan di sini adalah CH3, ini CH3 kan. Kata asisten kalian tadinya sudah mendapatkan hasil spektrumnya ya. Ya, yang mau ke toilet silakan, tapi habis ke toilet balik lagi ya. Balik ke Zoom lagi ya, sayang.
Udah dapat nggak hasil spektrumnya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah dipahami belum? Udah dipahamin belum, sayang? Masih bingung untuk bacanya, Bu. Yang mana yang masih bingung? Instrumen apa yang kalian sudah dapatkan dan mana yang kalian bingungkan? Lebih banyak yang mau ke toilet ya, sayang? Yang mana saya yang dibingungin? Mungkin semuanya, Bu, masih bingung cara bacanya. Gimana? Semuanya masih bingung, waduh. Coba ditampilin dong apa yang kalian sudah dapatin. Boleh nggak? Bisa nggak ya? Kalau kita dua nggak bisa ya, harus saya berhenti dulu ya. Kalau saya berhenti nih catatannya hilang nih. Ada yang sebelum di-share tadi itu ada nggak yang kalian mau tanyakan? Sudah paham semua kan ya tadi ya tentang apa namanya rendamen tadi udah paham kan ya? KLT juga udah paham kan ya? Bu, saya izin bertanya yang random kan, Bu. Iya sayang, kenapa? Itu kita kan apa namanya berat faktualnya itu kan kita menimbang itu bentuk apa namanya produknya itu harusnya kita timbang sudah jadi kristal atau pas masih larutan, Bu? Sudah jadi kristal. Oh, udah jadi kristal ya, Bu. Baik, Bu. Iya. Sudah jadi kristal beratnya berapa? Ada lagi yang ditanyakan? Sudah pernah diajarkan tentang elusidasi struktur nggak sayang kalian ya? Di kelas kalian semuanya nih, kelas A, B, C. Kalian sampai kelas apa sih sayang? Kelas C. Sampai C? Hah? Kelas C, Bu. Ya, terus 6 kelas itu dibagi 2 ya? A1, A2 gitu ya? Benar, Bu. Oke. Dari kelas A, B, C ini, struktur enggak? Sudah dapat spektrumnya semua kan ya? Udah nggak sayang? Hasil spektrumnya udah, Bu. Hah? Spektrumnya sudah? Kalau sudah, berarti dibuka masing-masing aja. Saya jelaskan secara garis besarnya nih, sebentar ya. Si Bu, apakah perlu di share screen nggak Bu? Spektrumnya Bu. Oh, boleh deh. Boleh. Bentar ya. Boleh deh, kalian share screen dulu. Berarti ini saya matiin ya. Kalau saya matikan berarti udah catatannya udah selesai ya. Nggak ada yang ditanyakan, tadi udah dicatat semua kan ya? Sudah, Ibu.
Udah, Bu. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah saya stop share screen ya. Silakan boleh di share screen yang lain. Ibu, ini saya share screen bekas PPT kami dulu ya, Bu. Boleh, boleh.